Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Riki Rosadi dapat menyapa Anda dalam dialog khusus Samsat Hebat ataupun ini bersama dengan UPTD Samsat Balaraja. Dan pemirsa, kali ini Samsat Balaraja sendiri ini dikenal sebagai salah satu ataupun di Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu jantung industri. Tidak heran, kawasan Balaraja menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas terpadat dengan di mana ribuan kendaraan ini berlalu lalang menggerakkan ekonomi di daerah. Lalu di samping menjadi dinamika lalu lintas, tentu kepadatan aktivitas kendaraan ini juga menunjukkan potensi besar terkait dengan PAD melalui pajak kendaraan bermotor atau PKB, khususnya di Kabupaten Tangerang. Lalu pemirsa, di tengah nuansa bulan suci Ramadan seperti saat ini, bagaimana kemudian UPTD Samsat Balaraja ini berinovasi, memberikan pelayanan yang tetap prima? Tentu saja bersama saya sini sudah hadir PLT Kepala UPTD Samsat Balaraja, Pak Awal Pasenggong. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat, tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan. Menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, terus kerjanya jadi makin semangat itu Pak. Ini karena pahalanya berkali-kali lipat ini Pak. Iya, alhamdulillah kita terus semangat untuk mencari cuan kalau bahasa ini sama gaulnya. Apalagi menjelang Lebaran ini ya. Lebaran, benar-benar. Wah, baik Pak. Ini kalau bicara soal UPTD Samsat Balaraja, ini kita melihat tentunya kondisi di Balaraja kan kita ketahui bersama ini cukup padat penduduk begitu kan, aktivitas kendaraan bermotor juga lalu lalangnya cukup padat. Nah, kalau Bapak melihat sendiri potensi dari pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Balaraja ini sendiri seperti apa Pak? Di UPT Samsat Balaraja ini memang jika dibandingkan dengan UPT-UPT yang lain, memang UPT Balaraja ini yang terbesar di Provinsi Banten. Karena UPT Balaraja ini melayani 19 kecamatan. 19 kecamatan? Iya, yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau kita lihat dari luas wilayah, dari ujung sampai ujung, misalnya contoh dari wilayah Jambe sana, daerah selatan ke utara, sampai dengan Mauk, dengan jumlah penduduk itu kurang lebih sekitar 2 juta penduduk. Hampir 2 juta penduduk. 19 kecamatan. Tersebar di 19 kecamatan. Selanjutnya terkait dengan jumlah kendaraan, kalau kita lihat dari data, lebih dari 1 juta kendaraan yang terdaftar di UPT Samsat Balaraja. Jadi wilayah yang dinaungi oleh Samsat Balaraja ini memang sangat luas dan strategis terkait dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang terdaftar di kami. Gitu. Baik, dengan hampir tadi 2 juta penduduk yang tersebar di 19 kecamatan, tentu potensi kendaraan juga besar. Nah, mungkin jadi pertanyaan sekarang, ini bagaimana realisasi pendapatan pajak kendaraannya sendiri nih Pak, kalau untuk di UPTD Samsat Balaraja? Alhamdulillah untuk sekarang realisasi penerimaan pendapatan dari sektor PKB, alhamdulillah normal. Karena kita lihat dari target yang kita sudah diberikan oleh pimpinan, sudah terrealisasi sekitar 15% di 2 bulan terakhir. Jadi kalau kita lihat dari rata-rata penerimaan, alhamdulillah baiklah kalau dilihat dari sisi rata-rata penerimaan harian. Jadi kami di sini selalu menghitung dan melaksanakan inovasi-inovasi bagaimana bisa menggait masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan beberapa inovasi. Contoh misalnya ada kebijakan dari Kepala Bapenda terkait dengan masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan akan diberikan semacam gift. Gift itu hadiah gitu ya? Hadiah, payung, tumbler, dan gelas. Jadi untuk merangsang masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak gitu. Berarti dari Bapeda sendiri nanti sudah menyiapkan gitu hadiah-hadiah? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, ini menjadi semakin menarik agar minat masyarakat juga untuk membayar pajak ini cukup tinggi begitu ya. Nah, ini kalau misalkan
terkait dengan realisasi ini di bulan kedua sudah hampir 15%. Nah, ini menjadi pertanyaan juga kan, kalau misalkan di tahun 2025 kemarin kita ketahui ada program relaksasi. Nah, ini sekarang menjadi tantangan sendiri nih kan, kalau kemarin ada stimulus langsung dari Pak Gubernur begitu kan untuk pendapatan pajak kendaraan di tahun 2026. Nah, ini apa yang menjadi catatan dan apa yang menjadi strategi nih ke depannya di tahun ini, Pak? Kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan tahun 2025 dengan tahun 2026 ini terkait dengan inovasi apa yang kita harus lakukan. Memang ketika Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan terkait dengan relaksasi, bagaimana beliau memberikan semacam keringanan lah ke masyarakat. Ya, kalau misalnya nunggak 10 tahun bayarnya cuma setahun kan gitu ya. Jadi untuk di 2026 ini data-data kendaraan yang sudah melakukan daftar ulang di 2025 kemarin itu kita intensifkan lagi untuk melakukan penagihan. Kebetulan sekarang kami insya Allah kerjasama dengan teman-teman kabupaten kota, dalam hal ini Kabupaten Tangerang, untuk melakukan penagihan ke melalui RT RW. Penagihan melalui RT RW langsung. Jadi kami kerjasama dengan teman-teman Kabupaten Kabupaten Tangerang dan teman-teman RT RW untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan yang belum bayar pajak di wilayah mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi nanti agen-agen kami di wilayah-wilayah misalnya di kecamatan, di kelurahan, itu adalah teman-teman RT RW membantu melakukan pendataan dan nanti setelah melakukan pendataan akan melakukan penagihan dan didampingi oleh kami untuk meningkatkan dari sisi penerimaan PKB. Gitu. Ini cukup menarik. Berarti untuk inovasi yang dilakukan ini langsung mengakar rumput gitu ya, langsung jemputnya dari RT RW-nya langsung gitu, langsung dan didampingi langsung dari UPT. Iya, didampingi dari UPT. Jadi memang kemarin Pak Kaban, dalam ini Pak Berli, menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa berinovasi dan memaksimalkan terkait dengan sinergi teman-teman kabupaten kota. Karena dalam hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada bahwa sebagian besar juga penerimaan dari sektor PKB itu masuk ke option PKB kabupaten kota. Jadi mau tak mau teman-teman kabupaten kota itu harus berkontribusi dalam hal peningkatan penerimaan PKB kan gitu. Jadi ketika PKB meningkat, otomatis penerimaan option PKB-nya juga akan meningkat untuk teman-teman kabupaten kota. Jadi mereka secara langsung menerima setiap hari secara real time. Jadi kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota. Alhamdulillah di Kabupaten Tangerang ini welcome terkait dengan itu, dan kami sudah akan memprogramkan ke depan mungkin setelah Lebaran, insya Allah kami akan jalan ke RT RW untuk melakukan pendataan, dan setelah itu kami melakukan penagihan terkait dengan kendaraan-kendaraan yang menunggak. Seperti itu. Berarti saat ini sedang dirancang dan nanti bakal digasnya ini berarti setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Iya, karena bulan puasa kan mungkin kalau di sini kan penduduknya kebanyakan kan ya dari luar kota kan gitu ya. Jadi mungkin banyak yang pulang kampung kalau sekarang kan gitu. Ya, masih mudik nih, apalagi bentar lagi kita masuk arus mudik. Arus mudik ya gitu. Baik, ini kalau bicara soal di tahun 2026 di Samsat Balaraja sendiri, kita ketahui ini tadi itu Samsat Balaraja kan salah satu wilayah yang cukup seksi bagi beberapa orang di luar wilayah Kabupaten Tangerang atau di daerah Kabupaten Tangerang, di luar Balaraja lah ibaratnya, untuk datang ke sini, beraktivitas di sini, cari nafkah di sini lah begitu. Nah, ini menjadi tantangan juga nih kalau kita bicara soal perkembangan. Kalau Bapak melihat tantangan dan juga perkembangan di Balaraja ini seperti apa sih, Pak? Kalau saya lihat di akhir-akhir ini ya, di 3 tahun terakhir, kebetulan saya kan tinggal di Balaraja. Bapak berarti asli orang sini asli, ya? Bukan asli, tapi tinggal di Balaraja. Tinggal di Balaraja. Kebetulan istri orang Balaraja. Jadi kalau saya lihat perkembangan 3 tahun terakhir memang masyarakatnya kebanyakan urban kan ya. Jadi
memang ketika mereka itu memiliki kendaraan itu banyakkan kendaraan yang dari wilayah mereka. Wilayah Yang mereka dibawa ke masing-masing. Ya, dibawa ke sini kan gitu. Tapi kebanyakan juga memang mereka melakukan balik nama kendaraan. Contoh misalnya orang Lampung lah misalnya, contoh nih, orang Sumatera yang dapat kerjaan di sini, kebanyakan tuh mereka bawa kendaraan dari kampungnya. Dari kampungnya. Terus misalnya dari Jawa juga, banyak yang dari Jawa juga. Tetapi banyak juga orang-orang yang sudah bekerja di sini membeli kendaraan di sini juga banyak. Tetapi memang kalau kita lihat dari persentase jumlah kendaraan yang di sini, kebanyakan yang terdaftar di Samsat Balaraja itu adalah kendaraan roda 2. Dari hampir 1 juta kendaraan yang terdaftar di kami, roda 2 itu mendominasi kurang lebih 80%. 80% dari total semua kendaraan bermotor di Balaraja. 80% roda 2. Roda 2. Jadi ketika kita berbicara konsep terkait dengan kendaraan ini kan berbeda dengan pajak PBB. Contoh misalnya kalau di pajak PBB itu kan barang yang tidak bergerak. Kalau kendaraan bermotor ini kan barang yang bergerak. Mungkin contoh misalnya gini, hari ini kendaraannya atas nama saya beli, misalnya. Bisa besok lusa itu berpindah tangan, kan gitu. Jadi butuh effort yang tinggi untuk melakukan upaya-upaya dalam hal penagihan untuk meningkatkan realisasi, gitu. Jadi ke depan, insya Allah kami akan semakin meningkatkan inovasi-inovasi untuk melakukan penagihan. Nah, ini cukup menarik. Tadi kita sudah sampai mengetahui lah ya bagaimana kemudian kondisi di UPTD Samsat Balaraja, tapi kita harus jeda sejenak, Pak. Kita akan segera kembali, pemirsa, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Samsat Hebat bersama UPTD Samsat Balaraja. Kalau tadi pemirsa di segmen awal kita bicara bagaimana kondisi dan juga tantangan begitu di Samsat Balaraja. Mungkin ini kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Awal. Pak Awal, kalau dari tadi kita bicara kondisi di Samsat Balaraja 80% ini kendaraan roda 2 dan bahkan kebanyakan juga ini banyak juga yang kendaraannya ini memang berasal dari luar daerah gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Tapi sebenarnya saya ingin tanya juga, mungkin pemirsa Banten TV juga penasaran seberapa besar ini kontribusi dari PKB sendiri di wilayah Samsat Balaraja untuk mendukung pembangunan di Banten sendiri, Pak. Kalau dilihat dari sisi target PKB di 2026, kami itu kurang lebih 286 miliar. Dari total target keseluruhan PKB se-Banten itu kurang lebih 2,2 triliun. Jadi kalau kita dari persentase 200 sekitar kurang lebih 10%. 10% kontribusi PKB ya, di sisi PKB ya. Di sisi PKB untuk pembangunan atau kebutuhan belanja anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Itu dari sisi PKB. Karena jangan lupa di Samsat itu sebenarnya tugasnya ada 4, bukan cuma PKB saja. Nah, ini mungkin kan bisa gitu diinformasikan. Ya. Itu juga perlu diinformasikan ke pemirsa yang pemirsa Banten TV bahwa tugas Samsat itu bukan cuma PKB saja, tetapi ada 4 tugas utama teman-teman yang ada di Samsat. Yang pertama adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga pajak air permukaan, pajak air permukaan. Yang keempat pajak alat berat. Pajak alat berat ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 1 yang sudah mulai dipungut di tahun 2025, kan itu. Jadi kami di UPT Samsat Balaraja, kalau dari total jumlah target yang ada itu sekitar 531 miliar.
Dari total Dari- 530. Dari total target yang ada dari 4 jenis pajak itu. Jadi ketika kita berbicara konsep terkait dengan berapa sih kontribusi Samsat Balaraja terkait dengan anggaran atau APBD atau pembangunan di Provinsi Banten, ya kalau dihitung dari sisi berapa jumlah target keseluruhan yang ada di Provinsi Banten terkait dengan penerimaan pajak, kalau dilihat dari sisi itu sekitar target itu kurang lebih 6 triliun ya, 6 triliun dari sisi pajak daerah. Jadi target kami di Balaraja 531 miliar. Jadi kurang lebih sekitar 15% ya, 15% dari kontribusi yang dibutuhkan pemerintah Provinsi Banten dari Balaraja kan gitu. Dari target 6 triliun, dari total di 4 pungutan tadi, Iya. ini sekitar 31 miliar rupiah untuk di Samsat Balaraja. Ini menjadi catatan juga. Tapi kalau untuk potensi terbesar dari keempat itu Pak, masih PKB atau PKB yang terbesar. masih PKB? Untuk urutan, ada urutannya nggak ini? Untuk urutan pertama ini dari Oh iya. PKB. Urutan pertama itu adalah PKB, urutan kedua dari BBNKB, urutan ketiga itu dari pajak air permukaan, urutan keempat itu pajak alat berat yang baru ini. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi penerimaan dari sektor PKB, memang kalau dihitung dari jumlah kendaraan yang terdaftar di kami, memang masih perlu ada hal-hal yang kita inovasikan bagaimana menarik masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak sebenarnya. Baik, ini cukup menarik nih. Apalagi kalau kita bicara industri, di tahun 2025 sudah efektif untuk pemberlakuan pemungutan pajak alat berat. Nah, ini kan sebetulnya untuk pemungutan pajak alat berat kan sudah diuji cobakan di tahun 2024 gitu kan, dan efektif berjalan di tahun 2025. Nah, ini cukup menarik, apalagi Balaraja adalah daerah industri gitu kan. Nah, ini kalau melihat potensi dari pungutan pajak alat berat ini sendiri, kalau di Balaraja seperti apa sih Pak? Paling tinggi potensi pajak alat berat itu di wilayah Balaraja. Kalau dilihat dari target yang kami yang diberikan pimpinan kepada kami, Balaraja ini sekitar 750 juta target dari alat berat. Jadi potensi yang terbesar itu terdapat di Balaraja karena jumlah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Balaraja itu memang tinggi, ya terbanyak dibanding wilayah-wilayah yang lain. Misalnya di sini kan ada ADI, ada PT-PT yang ada lah, banyak lah yang terdapat di wilayah Balaraja, sehingga kalau kita lihat dari sisi pemakaian alat berat itu kan banyak dari data-data yang kami dapatkan juga dari teman-teman di Snaker provinsi. Baik, kalau misalkan bicara soal alat berat kan ini sangat baru nih, kan 2025 baru efektif berjalan. Terus juga ini di 2026 menjadi tantangan tersendiri, apalagi Balaraja tadi menjadi target terbesar ternyata. Punya target terbesar se-Banten ini. Nah, ini mungkin menjadi catatan sendiri Pak dari Pak Awas sendiri untuk bisa mengejar target ini seperti apa Pak? Beberapa inovasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama memang karena kalau kita lihat dari sisi regulasi, dari sisi regulasi ini memang terkait dengan pajak alat berat ini belum terlalu mengikat banget ya terkait dengan regulasinya. Tapi memang itu dibolehkan untuk dipungut. Beberapa inovasi yang kami lakukan sekarang itu diantaranya kami melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan pembayaran pajak atau mendaftarkan kendaraan alat berat mereka ke Samsat Balaraja. Yang kedua, kami memfasilitasi juga teman-teman perusahaan yang ingin melakukan pendaftaran pajak kendaraan alat beratnya, bagaimana mereka bisa mendeteksi, misalnya contoh kan ada beberapa kendaraan itu, misalnya contoh tahun 2005 gitu kan, tahun 2005
tipenya apa, ininya Jenis-jenisnya berapa, begitu ya ya. harga jualnya berapa. Rata-rata kan perusahaan itu belum memiliki itu karena sebelum-sebelumnya kan belinya sebelum-sebelumnya kan. Jadi sekarang itu kami bantu berapa sih harga jual kendaraan mereka kan gitu ya. Jadi kami juga memfasilitasi hal itu, berkoordinasi dengan teman-teman di pusat bagaimana teman-teman perusahaan ini memiliki data terkait dengan harga-harga jual alat berat mereka setiap tahun. Jadi untuk menjadi dasar nanti untuk pembayaran pajak karena hitungan dari pajak kendaraan alat berat itu adalah nilai jual kendaraan alat berat dikali 0,2%, sehingga Dikali 0,2%. ketemu angka untuk bayar pajaknya, kan seperti itu. Berarti harus dicari dulu tuh yang awal tadi data Iya. nilai kendaraannya berapa harga. Iya, nilai. Karena kan ada penyusutan, misalnya contoh, saya lihat itu rata-rata itu banyak yang masih tahun 2025. Alat beratnya jadi kan mungkin dulunya belinya 300 juta kan sekarang nyusut kan, misalnya sekarang 50 juta kan gitu. Nah, sehingga kan itu juga butuh apa informasi-informasi yang lanjut sebagai dasar bagaimana teman-teman perusahaan-perusahaan ini mengidentifikasi kendaraan dengan nilai-nilai jual yang nanti sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Banten kan gitu. Baik, terus sekarang sedang diidentifikasi. Berarti sosialisasi Sudah terus dijalankan gitu ya. Iya, dijalankan membantu mereka mengidentifikasi terkait dengan harga perolehan kendaraannya. Selanjutnya sudah ada yang mulai membayar sekarang nih, insya Allah mungkin minggu ini sudah ada yang mulai bayar lagi pajak alat beratnya, insya Allah. Baik, ini kan salah satu menjadi tantangan sendiri berarti untuk mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang ada di Balaraja, apalagi juga cukup banyak. Nah, tantangan yang lainnya ada lagi nggak Pak ini selain itu? Yang tadi itu tantangannya karena memang kalau kita lihat dari karena dasarnya ini kan PP 35 ya. Yang paling atasnya itu kan ada Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya kan turunannya PP 35 tahun 2023 terkait dengan petunjuk teknis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kami tindak lanjuti dengan Perda nomor 1 tahun 2024 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kami tindak lanjuti lagi dengan Pergub 28 terkait dengan petunjuk teknis pemungutannya itu. Jadi memang terkait dengan sanksi ketika misalnya perusahaan-perusahaan ini belum mendaftarkan alat beratnya, memang belum terlalu diikat terkait dengan ini. Tapi alhamdulillah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memahami kondisi ini bahwa aturannya sudah ada. Ya mau tak mau kita harus melakukan pembayaran terkait dengan itu karena kewajiban ini untuk kepentingan masyarakat banyak kan gitu. Karena gimana pun untuk bisa membangun dalam hal pemerintahan itu kan kita andalkan dari sisi pajak kan gitu ya, karena berbeda dengan retribusi daerah. Kalau retribusi daerah itu kan jasa atau hal-hal tertentu yang kita lakukan untuk ada timbal balik. Tapi kalau pajak kan sebenarnya itu memaksa kan, pajak itu kan memaksa. Alat berat itu adalah pajak kategorinya, jadi ya mereka memaksa. Jadi mau tak mau itu harus dilaksanakan kan gitu. Seperti itu. Baik, berarti ini menjadi tantangan sendiri bagaimana kemudian biar bisa perusahaan-perusahaan agar bisa patuh gitu dengan peraturan yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, ini mungkin semakin menarik obrolan kita. Kita akan segera melanjutkan kembali dialog kita, Pak. Kita akan harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam dialog khusus Samsat Hebat bersama UPTD Samsat Balaraja. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan dialog khusus Samsat Hebat bersama UPTD Samsat Balaraja. Baik, ini kan kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah Pak Awal. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga kalau misalkan untuk pelayanan. Ini kita bicara soal pelayanan.
di segmen ini. Kalau di bulan suci Ramadan ini untuk pelayanan jam ada penyesuaian operasional atau dan lain-lain ini seperti apa, Pak? Ada penyesuaian karena sesuai dengan surat edaran dari Kementerian dari Tindak Lanjut oleh surat edaran kepala daerah. Jam kerja di kami itu yang sebelumnya jam 8 ya, jam 8 sampai dengan jam 15. Sekarang dirubah menjadi jam 8 sampai dengan jam 14. Jadi berkurang 1 jam terkait dengan hal itu. Jadi tetapi ada kebijakan lagi kalau terkait kehadiran karena ada dua sisi ya kalau di kami. Di sisi kepegawaian itu kami harus hadir sebelum jam 6.30. Harus ada sebelum jam 6.30. 6.30 untuk absen. Untuk absen. Absen. Kami udah standby tuh jam 6.30 tuh sudah standby di Samsat. Tapi mulai pelayanan itu jam 8. Jam 8. Jam 8 sampai dengan jam 12. Jam 12 istirahat sejam. Jam 1 mulai lagi sampai dengan jam 2. Jam 2. Baik, berarti sebenarnya untuk penyesuaian aja jamnya begitu kan. Jadi dimulai jam pelayanan. Dari jam 8 berarti saat ini sampai jam 2 siang begitu. Sampai jam 2 siang. Sampai jam 2 siang. Jadi ini mungkin warga Tangerang atau warga Balaraja yang mau mengurus pajak kendaraan dan lain sebagainya mungkin bisa disesuaikan nih karena untuk pelayanannya di jam 8 sampai jam 2 siang begitu Pak ya. Tapi kalau misalkan kita bicara soal masyarakat Balaraja ini kan masyarakatnya hektik nih Pak, pada sibuk bekerja dan sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk memberikan pelayanan prima kepada warga yang pada sibuk gitu kan, dari pagi sampai sore bekerja gitu, nah ada inovasi pelayanan sendiri nggak Pak, pelayanan khusus gitu Pak? Kami sebenarnya gini, di Samsat Balaraja ini kan melayani 19 kecamatan. Ada beberapa inovasi memang kami sudah lakukan, di antaranya kami membuka gerai, ada 5 gerai yang tersebar di beberapa wilayah. Yang pertama ada di Gembong, Kecamatan Jayanti. Yang kedua di Pasar Kamis di sana. Yang ketiga ada di di MPP. MPP itu di Citra masuknya Citra itu 3 Raksa. Ya, 3 Raksa. Terus kedua ada di Kronjo. Keempat ada di Kronjo. Kelima ada di Karawaci, Mall Karawaci. Ya, Mall Karawaci. Dan selanjutnya kami ada 3 samling yang tersebar di beberapa wilayah yang tidak di-cover oleh gerai. Jadi untuk pelayanan-pelayanan untuk pelayanan-pelayanan ini insya Allah untuk wilayah-wilayah yang misalnya agak jauh dari induk, insya Allah akan terlayani. Jadi beberapa inovasi yang kami lakukan di bulan Ramadan ini saya sampaikan ke teman-teman untuk mendekatkan diri ke wilayah-wilayah yang memang terdapat keramaian. Contoh misalnya gini, di wilayah-wilayah dekat pasar kan gitu ya. Biasanya kan ramai itu. Kalau pasar-pasar itu kan dari pagi sampai siang tuh ramai. Ramai terus. Standby lah di situ kan. Apalagi teman-teman. sore itu Pak. Sore. Berburu takjil. Iya, ngabuburit tuh. Nah, sampai udah kamu standby di sana sampai mau buburit gitu kan. Jadi masyarakat sambil ngabuburit cari bukaan. Kalau misalnya ada kesempatan untuk bayar pajak, ya Bayar pajak kan gitu ya. Dan itu sudah mulai berjalan teman-teman keliling di beberapa kecamatan yang memang belum tercover oleh gerai-gerai gitu. Gerai-gerai. Berarti untuk di Samsat Balaraja kan punya 5 gerai tadi sudah tersebar dan ada samblingnya juga samblingnya yang dia menyasar titik-titik ramai begitu ya. Nah, jadi ini menarik juga. Jadi untuk warga Balaraja nih ya yang sambil ngabuburit gabut mau ngapain, nah bisa melihat ada samling, bayar pajak aja deh gitu. Bukan Balaraja doang sebenarnya. Kita kan ada 19 kecamatan. 19 kecamatan itu yang pertama itu Balaraja, yang kedua itu Cikupa, Cisoka, Jambe, Kecamatan Jambe, Kecamatan Jayanti, Kemiri, Kresek, Kronjo, Maup, Panongan, Pasar Kamis, Rajek, Sukadiri, 3 Raksa, Sindang Jaya, Gunung Kaler, Sukamulia, Mekar Baru, dan Solear.
Jadi 19 kecamatan ini memang luas. Jadi Kabupaten Tangerang lah ya. Nah, kalau dilihat dari ini 70% Kabupaten Tangerang ya. 70% Kabupaten 30%-nya itu masuk ke wilayah Kelapa II. Kelapa II. Karena poldanya beda. Kalau yang wilayah sana itu masuknya Polda Metro, kalau yang sebelah sini yang masuk Balaraja itu masuk Polda Banten. Polda Banten. Jadi pelayanan-pelayanan yang kami tingkatkan, Samling-Samling ini dalam 1 minggu ini keliling di wilayah-wilayah yang belum tercover oleh GREI. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa teman-teman menyasar keramaian-keramaian yang ada, terutama di sore hari. Ketika misalnya ada masyarakat yang ini takjil, mau buburit, ya, standby di situ saya bilang untuk mencari masyarakat yang ingin membayar pajak. Gitu. Baik, jadi ngabuburit bareng kan ya Pak ya? Iya. Dan disiapin takjil juga sama teman-teman. Gitu. Berarti ada takjil juga? Iya, kadang sih disiapin takjil juga sama teman-teman. Gitu. Berarti, nah ini untuk warga Kabupaten Tangerang lah ya, 70% dari 19 kecamatan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Awal, ngabuburit bisa sambil bayar pajak. Ini cukup menarik nih, inovasi di bulan suci Ramadan. Nah, tapi kalau misalkan ini Pak, di Balaraja sendiri kan sebagai kawasan industri, ini ada kolaborasi yang dilakukan nggak Pak dari UPT Samsat Balaraja sendiri dengan perusahaan untuk memberi kemudahan layanan dalam meningkatkan kesadaran bayar pajak ini Pak? Kami sudah melakukan koordinasi atau kerjasama dengan beberapa perusahaan, diantaranya ada di sini di ADI. ADI itu kan perusahaan yang besar juga di sini kan. Kami sudah bekerja sama dengan Koperasi ADI. Terkait dengan keringanan pembayaran pajak. Contoh misalnya gini, ketika karyawan-karyawan itu ingin membayar pajak itu bisa melalui koperasi mereka. Jadi itu sistemnya kalau nggak salah itu mereka cicil lah gitu. Misalnya contoh ya pajaknya 100.000 misalnya kan, kalau motor misalnya kan dia mampunya misalnya per bulan 2.000 atau 20.000 itu ditalangi dulu oleh koperasinya. Gitu. Jadi sekarang sudah mulai berjalan. Yang selanjutnya ada juga beberapa perusahaan yang sudah mulai kami koordinasikan, komunikasikan untuk bekerjasama dengan koperasi-koperasi mereka juga, seperti yang sudah berjalan di ADI gitu kan. Jadi sebetulnya berarti kalau dari UPT Samsat Balaraja ini terbuka begitu Pak untuk kolaborasi seperti ini aja, ada penyesuaian. Jadi ditalangin dulu oleh pihak perusahaan atau koperasi, nanti mereka bisa cicil ke pihak koperasinya gitu kan. Kami terbuka terkait dengan itu, dan kami sudah koordinasi dengan beberapa perusahaan yang tersebar di wilayah kami untuk bagaimana bisa meringankan beban masyarakat yang bekerja di perusahaan mereka terkait dengan pembayaran pajak. Jadi kalau cicil langsung ke kami kan nggak bisa, kan gitu, karena aturannya tidak memperbolehkan, karena pajak itu kan harus dibayar dalam satu kesatuan, tidak boleh cicil kecuali ada kebijakan tertentu dari pemerintah. Tetapi kami memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan kami melalui koperasi mereka untuk menalangi ditalangi dulu lah karyawan-karyawannya terkait dengan pembayaran pajak ini. Karena kenapa kami sampaikan ke perusahaan-perusahaan itu bahwa tulang punggung pembangunan di pemerintah provinsi di Provinsi Banten itu adalah pajak. Sehingga mau tak mau mohon dibantu terkait dengan hal ini, karena kenapa sebagian besar kontribusinya itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Jadi mohon dibantu, tapi alhamdulillah teman-teman perusahaan-perusahaan yang terdapat di wilayah Samsat Balaraja respon terkait dengan hal itu. Baik, ini cukup menarik berarti untuk pelayanan sendiri ya, kalau dari Samsat Balaraja. Ini kalau bicara soal pelayanan ini Pak, ini kan kita di bulan suci Ramadan, penuh berkah, penuh barokah, begitu kan, pahala dilipat gandakan. Ada nilai-nilai khusus nggak Pak yang ditekankan oleh Pak Awal sendiri untuk pelayanan di bulan suci Ramadan agar bisa tetap memberikan pelayanan optimal dan prima begitu Pak?
Sebenarnya kan konsep kami ya, bukan cuma bulan Ramadan doang sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan hal itu. Karena konsep dalam hal pelayanan itu kan bagaimana kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang utama itu bagaimana terkait dengan pertama senyum, sapa, ya. Yang selanjutnya bagaimana masyarakat itu kita bantu semaksimal mungkin, tidak berbelit-belit kan gitu ya. Contoh misalnya ada yang mau bayar, perlu karena kan memang kita butuhkan misalnya data KTP gitu kan, data KTP. Kalau bisa menunjukkan KTP, ya udah silakan bayar, jangan berbelit-belit lagi, harus ada asli, ada apa segala macam. Ya alhamdulillah di Samsat Balaraja ini kami koordinasi dengan teman-teman kepolisian berjalan dengan baik, sehingga beberapa hal yang selama ini yang menjadi hambatan-hambatan alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik. Jadi permudah gitu kan, itu bagian dari nilai ibadah buat kita kan gitu ya. Gitu. Kalau mempermudah orang nanti insya Allah kita dimudahkan juga. Gitu. Baik, ini semakin menarik ini di segmen ketiga, tapi kita harus jeda sejenak kembali. Pemirsa, tetap bersama kami dalam dialog khusus Samsat Hebat bersama UPTD Samsat Balaraja. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus Samsat Hebat bersama UPTD Samsat Balaraja. Tentunya masih bersama dengan Pak Awal. Pak Awal, tadi kalau misalkan kita bicara di segmen awal, Pak Awal sempat menyinggung soal pemberian merchandise nih, ataupun gift ataupun hadiah kepada para wajib pajak. Kalau kita lihat di sini datanya periode Februari hingga April 2026, Bapenda Provinsi Banten ini menyiapkan sekitar 30.000 merchandise sebagai apresiasi kepada wajib pajak. Ini seperti apa program ini, Pak? Bisa dijelaskan lebih rinci mungkin ini? 35.000 merchandise itu kan tersebar di 12 samsat kan gitu ya. Kami mendapatkan kalau nggak salah sekitar 3.000 ya, 3.000. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kami sudah sebar ke gerai-gerai. Jadi ketika masyarakat ini melakukan pembayaran pajak, tapi masyarakat yang patuh ya, masyarakat yang patuh. Berarti ini ada catatan khusus untuk masyarakat yang patuh. Yang patuh, yang tidak menunggak. Misalnya contoh, masyarakat yang seharusnya bayar pajak di bulan ini, ya kan gitu ya, atau di bulan kemarin ya. Ini kan udah bulan Maret kan ya, bulan Februari, tetapi bayar di Maret itu nggak dapat. Tapi masyarakat yang jatuh tempo di bulan Maret, mereka bayar di bulan Maret itu akan dapat. Jadi jangan sampai kelewat aja. Jangan sampai kelewat. Jadi ini informasi buat masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Tangerang di Balaraja ini, bahwa kami sudah menyiapkan merchandise, diantaranya gelas, ada payung, ada tumbler untuk masyarakat yang taat membayar pajak. Yang sebelumnya memang kalau di tahun 2025 itu kan memberikan keringanan kepada masyarakat yang menunggak kan gitu ya. Tapi sekarang ini memberikan apresiasi ke masyarakat yang taat bayar pajak. Nah, ini dua sisi yang memang ada hubungannya kan, berkesinambungan kan gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan terkait dengan hal ini, salah satunya untuk sekarang ini terkait dengan pemberian merchandise kepada masyarakat yang taat pajak. Dan nanti lagi ada Pak, ada lagi nanti Mas. Jadi ada juga semacam kebijakan nanti akan diambil oleh pimpinan, tapi bekerjasama dengan Jasara Harja, karena di dalam PKB yang tadi saya sampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor itu di dalamnya itu ada untuk Jasara Harja. Nah, kalau misalnya kendaraan bermotor itu kalau nggak salah 143.000 per sekali bayar kan gitu ya, per tahun itu. Jadi nanti teman-teman Jasara Harja bekerjasama dengan kami dan tim pembina Samsat menganggarkan atau memberikan apresiasi ke masyarakat yang taat pajak. Akan ada reward untuk yang taat pajak ya, sekitar misalnya berapa tahun berturut-turut atau ininya gimana, nanti akan mendapatkan emas
emas batangan. Emas batangan. Emas Wah, batangan. ini menarik sekali nih, Menarik Pak. ini, emas batangan. Jadi lagi dibuat konsepnya terkait dengan hal itu. Insya Allah di habis Lebaran ini akan mulai berjalan. Mulai berjalan habis Lebaran. Habis Lebaran dan diminta untuk masyarakat kalau bisa kan terkait dengan ini kan kebutuhan masyarakat juga tinggi ya. Iya. Kebutuhan masyarakat juga tinggi dalam hal Lebaran ini. Kalau bisa masyarakat atau Bapak Ibu yang belum melakukan pembayaran pajak tepat waktu segera Untuk segera bayar pajak. karena ada hadiah yang akan menanti terkait dengan ini kan gitu. Jadi ada emas batangan yang akan disponsori oleh teman-teman Jasara Harja. Baik, ini warga Kabupaten Tangerang sepertinya lagi senyum semeringah nih Pak mendengar pengumuman seperti ini ya. Jadi bukan hanya 30 merchandise tadi yang sudah disiapkan pemerintah Provinsi Banten. Nah, ternyata ada nanti setelah Lebaran bakal ada hadiah atau gift juga untuk para wajib pajak. Nanti dapat emas batangan. Emas batangan. Gitu ya. Udah disiapkan oleh teman-teman Jasara Harja. Jasara Harja. Baik, Dan jadi aturan kedepannya nanti kita sampaikan ya gitu ya. baik, untuk syarat dan ketentuannya nanti akan disampaikan begitu Pak ya. Jadi intinya sih harus tetap patuh bayar pajak lah. Kalau misalkan sudah patuh bayar pajak, nggak bakal ada ruginya. Bahkan dapat keuntungan-keuntungan seperti ini terus berarti Pak ya. Keuntungan karena kan kalau kita berbicara konsep pajak yang tadi saya sampaikan untuk masuk pembangunan itu kan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, kan pendidikan, kesehatan kan gitu ya. Apalagi sekarang ini kan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur itu tinggi. Cukup tinggi. Terutama di wilayah-wilayah kita, wilayah Tangerang ini kalau kita lihat ya kemarin viral banyak jalan yang berlubang kan gitu ya. Itu kan membutuhkan anggaran yang tinggi kan Besar, gitu ya. gitu ya. Yang besar. Kedua terkait dengan pendidikan gratis yang dimana juga sebagai visi misi kepala daerah yang memang harus kita akomodir juga. Selanjutnya terkait dengan kesehatan gratis juga itu kan membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi sebenarnya pajak ini kan dari kita untuk kita sebenarnya. Jadi balik lagi ke kita sebenarnya kan gitu ya. Kalau memang misalnya kita nggak ini menikmati, tapi orang lain yang menikmati lagi kan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang rugi sebenarnya ketika kita melakukan pembayaran pajak. Itu juga kalau dalam bulan Ramadan ini kan sebagian dari ibadah kita juga sebenarnya kan gitu ya. Membayar pajak itu kan sebagian dari ibadah. Kan gitu. Nah ini menarik, kalau misalkan bayar pajak di bulan Ramadan, jadi pahalanya berkali-kali kan gitu ya. Bagian dari ibadah. Karena kebutuhan pembangunan itu kan mau tak mau kan dari sektor pajak kan gitu ya. Kebutuhan untuk ya pembangunan Provinsi Banten. Baik. Tadi kalau bicara soal Samsat gitu Pak, ini kan UPT Samsat kalau kita bayar pajak PKB misalkan itu kan bukan hanya Samsatnya aja, tapi tadi ada Jasara Harja, terus kalau misalkan di Balaraja berarti ada Polda Banten gitu kan. Ini untuk menjaga kolaborasi dan sinergitas ini seperti apa Pak kalau di sini Pak? Ya alhamdulillah kan gini. Memang kalau kita berbicara kesamsatan itu di dalam 2 mata pajak ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ada 4 mata pajak yang menjadi kewenangan di Samsat atau di UPT. Kalau kita berbicara Samsat berarti cuma 2 kewenangan pajak. Tetapi kalau kita berbicara UPT itu ada 4. Kalau Samsat itu kan sesuai dengan Perpres 5 tahun 2015 itu kan kepolisian, Pemda, Jasara Harja atau BUMN-nya kan gitu ya. Tambah lagi sekarang Bank Banten. Jadi 4 kan gitu ya. Ini sesuai dengan Perpres. Tetapi di dalam Perpres itu mengatur 2 jenis pajak dalam Perpres itu. Yang satu PKB, yang kedua BPNKB. Karena masuk tahap registrasi kendaraan bermotor. Tetapi di sisi lain, yang tambahan yang saya sampaikan itu kalau kita berbicara UPT sesuai dengan Pergub nomor 47 tahun 2022 juga itu ada 2 tambahan tugas teman-teman UPT. Itu adalah pajak air permukaan dan pajak alat berat yang terbaru. Nah, jadi kalau kita bicara tadi itu kalau kolaborasi terkait dengan kesamsatan, alhamdulillah di kami
berjalan dengan baik, teman-teman kepolisian melaksanakan tupoksinya dengan baik terkait dengan registrasi dan identifikasi. Teman-teman Pemda melaksanakan penetapan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Teman-teman Jasa Raja memungut pungutan yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, ada tambahan yang tadi kita sampaikan bahwa Bank Banten menerima pembayaran dari wajib pajak. Jadi perlu juga kami sampaikan ke masyarakat bahwa terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu, Pemda sudah tidak menerima pembayaran. Yang menerima itu adalah teman-teman bank yang Banten. sudah didisposisikan sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ketika misalnya di luar banyak informasi-informasi yang miring, ada apa, sebenarnya kalau kita kaji atau kita telusuri lebih lanjut, lebih jauh ke dalam, bahwa Pemda itu sudah tidak lagi menerima pembayaran cash. Semuanya sudah transparan Transfer masuk ke Bank Banten. masuk ke Bank Banten. Jadi kalau dalam hal kolaborasi dan sinergi teman-teman antar instansi, alhamdulillah di kami dan di tempat lain juga berjalan dengan relnya dan baik gitu. Baik, dan itu untuk kerjasama dengan Bank Banten sendiri kan ini sudah diatur untuk peraturannya sendiri. Nah ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar gitu kan, apakah ada transaksi dan lain sebagainya. Ini sudah terbuka begitu kan, terbuka dan langsung di transaksinya itu hanya di Bank Banten gitu. Baik, ini kita sudah hampir 1 jam Pak Awal menemani para pemirsa Banten TV di rumah. Mungkin terakhir Pak Awal, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Banten TV di rumah, khususnya mungkin warga Kabupaten Tangerang nih Pak, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Silahkan Pak. Buat masyarakat Kabupaten Tangerang, terutama di 19 kecamatan yang tadi saya sampaikan, bahwa mohon untuk tertib melakukan pembayaran pajak. Dan yang kedua, kami menyiapkan beberapa GIP yang seperti kita sampaikan tadi. Ada 3 GIP yang kami siapkan bagi masyarakat yang taat melakukan pembayaran pajak. Dan selanjutnya setelah Lebaran ini, hadiah emas batangan siap menanti. Siap menanti. Untuk masyarakat Kabupaten Tangerang pada khususnya dan masyarakat Banten pada umumnya. Selanjutnya di bulan Ramadan ini, saya sebagai PLT Kepala UPT Samsat Balaraja mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga masyarakat Kabupaten Tangerang yang sudah tertib melakukan bayar pajak, semoga mendapatkan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini luar biasa. Terima kasih Pak Awal. Jangan lupa untuk tertib bayar pajak karena banyak hadiah menanti. Emas batangan nanti habis Lebaran. Iya, habis Lebaran. Baik, pemirsa Banten TV, itulah dia dialog khusus kita bersama Pak Awal terkait dengan UPTD Samsat Balaraja. Akhir kata, saya Riki Rosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Siap.